Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda. Seperti biasa dalam Bali Pos Talk kali ini kita akan mengangkat topik dari Badung, terutama tentang ketenaga kerjaan di Badung. Saya akan mewawancarai Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, Bapak Putu Eka Mertawan. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Kadis. Swastiastu. Tapi kata kena sehat. Becik, baik. Pak Kadis mungkin bisa bercerita dulu tentang tenaga kerja di Badung ya, karena kita ketahui waktu pandemi tentu banyak yang ya di PHK atau namanya diberhentikan karena kondisi pariwisata. Nah, dari pandemi sampai sekarang bagaimana kondisi ketenaga kerjaan di Badung? Ya, terima kasih Om Swastiastu. Jadi kondisi pada saat ini Badung kami rasa merupakan salah satu kabupaten yang paling terdampak pandemi, mengingat sebagian besar pendapatan Badung tertumpu pada pariwisata. 2 tahun terakhir pandemi ini meluluh lantakan harapan itu. Dari 6 kecamatan yang paling parah itu adalah kecamatan Kuta Selatan, Kuta dan Kuta Utara. Di sana hampir 300 komponen jasa pariwisata dengan berbagai hotel, restoran, dan pendukung lainnya yang menyerap hampir 117.000 tenaga kerja karyawan ya? semuanya. Dari 117.000 tersebut, dari 3 kecamatan ini itu dalam 3 tahun terakhir menghasilkan hampir 6 triliun lebih PAD. Ini luar biasa untuk Badung. Nah, dalam 2 tahun setelah adanya pandemi, PAD Badung tentu secara realistis juga menurun. Ya. Dan kondisi inilah membuat langkah-langkah strategis dari Bapak Bupati Badung, Bapak Nyoman Giri Praste, untuk mengadakan restrukturisasi atas berbagai komponen sehingga sakitnya Badung bisa segera terobati. Nah, dari 117.000 tersebut, dari ketiga kecamatan yang paling terdampak betul, 42.000 pada saat pandemi dirumahkan. Miris banget itu. 42.000 tersebut tentu bukan jumlah yang sedikit untuk ukuran Badung yang jumlah penduduknya 500.000. Nah, kondisi inilah juga membuat strategi khusus Bapak Bupati bagaimana caranya agar 42.000 ini bisa terserap kembali di berbagai sektor usaha yang ada, baik sektor pariwisata, perdagangan, jasa, dan maupun dari industri. Nah, langkah-langkah nyata ini juga dibarengi dengan penyelesaian atas dampak daripada pandemi tersebut, yaitu adanya perselisihan dengan perusahaannya. Perselisihan ini tentu jika tidak diselesaikan amat merugikan daripada karyawan itu sendiri. Nah, untuk inilah Pak Bupati Badung juga memberikan direktif kepada kami untuk segera melakukan tahapan-tahapan untuk menormalisasi keadaan itu agar minimal lah bisa pulih kembali. Kami paham ini bukan pekerjaan mudah. Ini dibutuhkan sinergi semua komponen, baik pemerintah maupun swasta maupun komponen masyarakat lainnya. Mari kita sama-sama membentuk jaringan untuk yang pertama mengawasi dari hotel, restoran, jasa pariwisata yang kiranya sudah dibuka kembali itu agar merekrut ulang karyawan yang ada. Nah, perselisihan yang ada pun tentu harus diselesaikan. Nah, kami sudah membentuk tim quick response dari Disperindakan Badung, yaitu ditangani langsung oleh bidang
hubungan industrial dengan tim Japung kami, jabatan fungsional kami sebut mediator hubungan industrial. Ini telah membuat suatu rancang bangun untuk kiranya ada pengaduan yang di PHK, ada perselisihan itu kami selesaikan. Saat ini memang jumlahnya cukup banyak. Cukup banyak ya? Ya, kurang lebih hampir 40 kasus. Itu kami terus adakan pendampingan. Oke. Ya, 40 kasus itu apakah 40 tenaga kerja atau mereka mengadukan berkelompok? Ada juga yang berkelompok, Pak? Jadi ada yang juga secara parsial, pribadi, dan juga kebetulan kebanyakan ini di backup oleh serikat pekerjanya. Jadi ini kan kaitan antar perusahaan dengan karyawan. Ataupun ada kasus per kasus itu kecil sekali. Anggaplah person dengan perusahaan itu kecil, tapi karyawan dengan perusahaan. Inilah yang kami akan berikan suatu pendampingan, apalagi sekarang Undang-Undang Cipta Kerja sudah memberikan keyakinan kepada kita semua agar win-win solution antara pengusaha dengan pekerja wajib dinomorsatukan. Itu langkah-langkah yang telah kami lakukan sesuai dengan direktif langsung Pak Bupati, dan beliau memberikan langsung ini agar kiranya semua karyawan maksimal terlindungi. Yang berikutnya juga bagaimana komponen kami memberikan pendampingan kepada para pekerja tersebut, termasuk juga kepada pengusaha. Kami berikan pendampingan sebagai mediator. Jadi kami tidak ikut campur dalam urusan hukum, tapi kami berikan pandangan, ya janganlah naik sampai ke meja hukum. Kita selesaikan, kalau bisa diselesaikan di kantor, duduk bersama, duduk manis, itu kiranya itu yang kita harapkan. Kita sudah sakit kok, kenapa harus dibebani lagi dengan hal-hal yang mengurangi nilai daripada usaha yang ada di Kabupaten Badung ini. Baik, kita juga mendengar berita bahwa Pak Kadis dengan instansi kan ini sudah pulih, sudah mulai ada pemulihan walaupun sedikit, sudah mulai kembali mendata dari tadi 42.000 yang kemarin mengalami PHK, bukan PHK atau dirumahkan dan sebagainya. Apakah sudah ada kembali dipekerjakan? Pendataannya seperti apa yang sudah dilakukan? Kita punya strategi sebagaimana direktif langsung Pak Bupati agar kiranya kita normalisasi ini segera pulih. Ya, tentu yang pertama kami sampaikan kepada semua komponen pariwisata untuk melaporkan kepada kami bagaimana kondisi hotelnya, sudah dibuka apa belum. Jika sudah dibuka, tolong laporkan pada kami. Kami punya konsep lewat Google Form itu. Ya, walaupun yang melapor relatif kecil, tapi minimal dia sudah punya niat baik. Sudah ada yang ya, hampir 900 orang dari 42.000 itu sudah dilaporkan lewat Google Form yang kita punya di Disprenaker. Tetapi jika kami melihat dari sisi faktualnya di lapangan, dengan berbagai sekarang fenomena yang terjadi, dari 42.000 tersebut, yang seminggu yang lalu itu angkanya berada di angka 22%, setara dengan 9.000 lebih. Nah, sekarang sudah sedikit naik, mendekati angka 30%. 30%. Iya. Indikator terukur kami di lapangan dengan mempergunakan sistem sampling, sampel kami juga di lapangan, ternyata sudah dibuka, tetapi rekrutnya tidak maksimal. Iya, masih polanya trial and error dulu. Iya, jadi ya kami tidak salahkan karena ini kan hitung-hitungan usaha juga harus tidak mau barangkali hotel atau usaha yang lain itu 2 kali minum kopi pahit. Ya, cukuplah sekali ini dulu, tetapi inilah yang kami akan lakukan maksimal terus dan secara konsisten. Jadi sudah hampir kira-kira 30% ya dari 42.000 itu sudah mulai diserap oleh, walaupun dengan kondisi yang katakanlah masih dalam tanda kutip buka tutup ya Pak, kadang kadang kondisinya belum betul-betul stabil. Tapi pernah mungkin dari Dinas Kerja melakukan semacam apa ya, melihat dari 42.000 itu apakah mereka masih tetap berharap untuk bekerja di sektor pariwisata atau justru mereka sudah ada terserap ke sektor-sektor yang lain, misalnya mereka bikin usaha atau seperti apa Pak Kadis? Iya, kami lihat sekarang dari indikator yang terukur bahwasanya data dari Biro Pusat Statistik, dari badan statistik kita yang punya di Badung, ya. Bahwasanya angka
pengangguran kita yaitu kan 6, sekian digit ya. Jadi masih lebih tinggi 1 digit dari tahun yang lalu. Kalau tidak salah 6,91 tahun 2021, sekarang 6,92, naik 1 digit. Nah, tingkat pengangguran. Nah, konsepnya Pak Bupati adalah pengurangan pengangguran terbuka di Kabupaten Badung. Outputnya, outcome-nya adalah untuk pengurangan angka kemiskinan. Nah, dari ini semua, yang 42 itu walau baru terserap 30%, kami bisa berikan statement tidak semuanya pengangguran. Karena mereka sudah mempunyai trik strategi hidup di kala 2 dunia yang berbeda. Kala pandemi maupun new era sekarang. Nah, yaitu dengan membuat usaha-usaha baru yang cukup inovatif. Ya, nah itulah kami sebut ada yang juga work from home, ada juga